Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang notasi sigma. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena kemarin di daring pertama sampean sudah merangkum dari definisi notasi sigma dan sifat-sifat notasi sigma. Dan saya suruh juga untuk membuat contoh soal. Tapi kemarin contoh soalnya itu banyak yang salah. Seharusnya yang saya minta itu contoh soal yang harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja untuk notasi sigma. Yang pertama dari pengertian notasi sigma. Secara garis besarnya, notasi sigma itu adalah suatu simbol yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan secara berurutan, ya. Notasi sigma juga bisa disimpulkan dengan huruf seperti itu, ya, seperti M tapi miring, ya. Kemudian kita lanjut manfaat dalam kehidupan nyata. Untuk manfaat dalam kehidupan nyata, ini kita langsung ke contoh soal saja, ya. Contoh soal nomor 1. Seorang pemilik warung membeli beras di minggu ke-1 sebanyak 2 kilo. Di minggu kedua bertambah menjadi 2 kilo dan di minggu ketiga akan bertambah lagi menjadi 3 kilo dan seterusnya, ya, sampai minggu keempat. Jika harga beras itu misalkan 12.000, maka besar uang, ya, yang pemilik warung tersebut keluarkan untuk membeli beras tersebut adalah titik-titik, ya. Pada soal ini, kalau kita kerjakan dengan sigma juga bisa, dan kita kerjakan dengan manual juga bisa. Kita coba untuk manual saja, ya, manual saja terlebih dahulu biar kalian punya pandangan yang lebih jelas tentang notasi sigma. Oke, lanjut. Jadi dari soal di atas, ya, kalau kita selesaikan tanpa menggunakan notasi sigma atau manual, sampean bisa mengalihkan, ya. Misalkan di minggu pertama pembelian berasnya sebanyak 2 kilo, ya. Itu kita tinggal kali 12.000. Berarti di minggu pertama uang yang harus dikeluarkan oleh pemilik warung tersebut adalah 24.000. Terus kemudian di minggu kedua itu bertambah menjadi 3 kg, ya. Berarti uang yang harus dikeluarkan di minggu kedua adalah 3 kilo dikali 12.000, yaitu sama dengan 36.000. Terus kemudian di minggu ketiga itu pembeliannya beruntun, berarti nambah 1 kilo terus, ya. Nah, berarti menjadi 4 kilo. Kita kali 12.000, berarti di minggu ketiga mengeluarkan uang untuk membeli beras yaitu 48.000. Terus lanjut di minggu keempat. Jadi setelah 4 kilo di minggu 3, maka di minggu keempat akan menjadi 5 kilo, ya. Itu dikalikan 12.000, berarti sama dengan 60.000. Jadi total, ya, total di minggu 1, minggu 2, minggu 3 sampai minggu 4, berarti totalnya 24.000 ditambah 36.000 ditambah 48.000 dikali 60.000. Jadi totalnya adalah 168.000 itu dalam 4 minggu, ya. Ya, bisa dipahami, ya. Untuk pengerjaan secara manual tanpa kita menggunakan notasi sigma. Oke, kita lanjut untuk yang pengerjaan menggunakan notasi sigma, ya, dengan soal yang sama, ya. Jadi yang pertama kita harus rubah soal tersebut menjadi bentuk notasi sigma. Bentuk umum notasi sigma, ya, nah itu yaitu sigma n x sama dengan a fx, di mana n-nya itu adalah batas atas dan a-nya adalah batas bawah dan fx-nya adalah fungsi x, ya, fungsi x dari sigma tersebut, ya. Nah, kita lanjut.
Yang pertama kita harus menentukan nilai N dulu. Terus kemudian kita tentukan nilai A dulu. Dan kemudian nilai Fx. Nilai X-nya ndak usah ya. Karena nilai X nanti yang akan kita masukkan. Ya. Jadi kita cari nilai N. Cara mencari nilai N ya, secara garis besarnya kita bisa menggunakan rumus suku ke N. Nah, ini kembali ke kelas 1 di materi baris dan deret ya. Kita pakai rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali beda ya. Nah, kita harus menentukan dulu UN. UN itu suku keberapa? A adalah suku pertama, B adalah bedanya ya. Untuk UN ya, N-nya dulu yang kita harus cari ya. Jadi suku keberapa yang akan kita cari di sini? Ya. Berhubung di situ minggunya ada 4, maka suku N-nya yang kita cari adalah minggu keempat. Minggu keempat itu berasnya berapa kilo? Kalau kita flashback lagi ke cara yang manual ya. Kalau minggu keempat ya, kita flashback lagi ya. Untuk minggu keempat bisa kalian lihat di bawah minggu keempat itu berasnya adalah 5 kilo. Jadi nanti N-nya itu harus 5 kilo ya. Terus kemudian bisa dilihat minggu ke-1. Minggu ke-1 itu adalah 2 kilo, maka A-nya atau suku pertamanya nanti harus 2 kilo. Kita lanjut ya, kembali ke pengerjaan sigma tadi. Nah, ini ya. Jadi N-nya tadi berapa? 5 dan A-nya nanti 2. Kita coba menentukan nilai N-nya. Ya, UN keempat, jadi minggu keempat ya. A-nya 2, N-nya 4, B-nya 1. B-nya 1 kenapa? Karena setiap kelipatan berasnya tiap minggu ya, itu adalah 1 kilo. Setelah membeli 2 kilo, minggu kedua menjadi 3 kilo. Jadi nambahnya 1 kilo, maka bedanya itu hanya 1 kilo. Oke, lanjut. Untuk U4 sama dengan 2 ditambah 4 kan dikurangi 1 tinggal 3 yang ada di dalam kurung dikali 1 ya. Terus lanjut, UN berarti sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 ya. Hasilnya turun ke bawah itu. Jadi 2 tambah 3. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 adalah 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Kita lanjut ke notasi sigmanya ya. Dengan simbol sigmanya ya di sebelah kiri. Jadi N-nya sama dengan 5 ya. Terus kemudian A-nya berapa? A-nya adalah suku pertama. Suku pertama tadi di minggu pertama, yaitu nilainya adalah 2 kilo atau 2 ya. Oke, 2. Nah, sekarang adalah fungsi Fx-nya. Fx itu di sini fungsi yang akan kita masukkan nanti untuk memperoleh hasil, yaitu harga dari beras tersebut ya. Jadi Fx-nya adalah 12.000 ya. 12.000 X ya. Di sini nanti 12.000 X Fx-nya. Karena X-nya nanti akan kita masukkan angka 2 sampai angka 5. Bisa dipahami ya. Jadi Fx-nya 12.000 X. X-nya ini untuk memasukkan nanti nilai batas bawah sampai dengan batas atas ya. Lanjut. Jadi bisa ditulis dalam notasi sigma ya, seperti ini. Batas atasnya 5, batas bawahnya 2 dan fungsinya adalah 12.000 X ya. Jadi penjumlahnya menjadi seperti ini. 12.000 dikali 2. 2 ini batas atas ya. Kita mulai dari 2, 3, 4 sampai 5. Berarti kita kalikan 2 dulu. Terus ditambah dengan 12.000 dikali 3, terus ditambah 12.000 dikali 4, terus ditambah lagi 12.000 dikali 5 ya. Dan hasilnya harus sama seperti tadi. 12.000 kali 2 yaitu 24.000. 12.000 kali 3 yaitu 36.000.
Terus kemudian 12.000 kali 4 adalah 48.000 dan 12.000 kali 5 adalah 60.000. Ketika kita jumlahkan 24.000 tambah 36.000 ditambah 48.000 dan ditambah dengan 60.000 hasilnya 168.000 ya. Ini hasilnya harus sama dengan yang kita hitung manual tadi. Manual di 2 sama ya 168.000. Oke, bisa dipahami ya. Untuk tugasnya nanti bisa lihat di data tugasnya apa ya. Tapi yang jelas kalian harus paham dulu materi ini. Ya, saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.